kau takutkan dari gelap malam, bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari, hangat sinari cantikmu. Cita dan mimpimu, indah masa depan, setia ku temanimu. Aku bersamamu. Hai teman-teman, salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini kami kelompok 4 akan membahas mengenai permasalahan demokrasi lokal di Kota Langsa. Tepatnya kami mengambil mengenai masalah air di Kota Langsa. Sebelum ke pembahasan, lebih baik saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Angelina Silalahi dengan NIM 2404168. Perkenalkan, nama saya Ojan Ismirin dengan NIM 240410280. Halo, saya Nindi Safira dengan NIM 240410163. Halo, saya Khadijah Nur Arini dengan NIM 240410276. Oke, sekian perkenalan dari kami kelompok 4. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas konsep demokrasi lokal dan peran warga dalam akses air bersih. Definisi demokrasi lokal. Demokrasi lokal adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri, termasuk terhadap akses air bersih, yang meliputi yang pertama partisipasi, yaitu warga terlibat aktif dalam perencanaan, implementasi dan pengambilan keputusan dalam program air bersih. Yang kedua itu transparansi, yaitu tentang pengolahan air bersih terhadap untuk umum dan mudah diakses. Sekarang kita masuk kepada hak dan kewajiban warga terhadap air bersih. Yang pertama, hak meliputi 1. Mendapatkan akses air bersih yang layak. Yang kedua itu menerima informasi yang akurat tentang pengolahan air bersih. Yang ketiga itu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait air bersih. Yang keempat itu mengajukan pengaduan dan menyampaikan aspirasi tentang air bersih. Nah, sekarang kita masuk ke kewajiban warga negara. Yang pertama itu menggunakan air secara bijak dan efektif. Yang kedua itu melindungi air dari sumber pencernaan. Yang ketiga itu menghormati peraturan yang terkait pengolahan air. Yang keempat itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian sumber daya air. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada penyebab. Penyebabnya yaitu kurangnya infrastruktur seperti sistem penyediaan air minum yang tidak memadai, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang buruk seperti kurangnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, termasuk pencegahan pencemaran. Yang ketiga, ada perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir yang semakin sering terjadi, mempengaruhi ketersediaan air bersih. Yang keempat, ada pencemaran air oleh limbah industri dan rumah tangga. Yang kelima, ada kemiskinan karena kelompok masyarakat miskin seringkali kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Selanjutnya ada dampak krisis air bersih. Yang pertama, kesehatan seperti terkena penyakit diare, kloria, dan penyakit lainnya yang terkait dengan air minuman yang tidak aman. Yang kedua, ada ekonomi seperti pengaruh negatif terhadap produktivitas, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada pendidikan. Anak-anak tidak memiliki akses air bersih di rumah, seringkali absen dari sekolah. Yang keempat, ada lingkungan seperti kerusakan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya air yang berlebihan. Ada hambatan demokrasi lokal dalam pengelolaan air bersih. Gambarannya seperti ada sebuah kota yang merencanakan pembangunan waduk untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Namun, proses perencanaan
dan pengambilan keputusan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara signifikan. Warga tidak diajak untuk memberikan masukan, mengungkapkan kekhawatiran, atau berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, proses waduk tersebut mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan warga. Contohnya, lokasi waduk yang mungkin terdapat pada lahan pertanian warga dan merusak ekosistem setempat. Hambatannya itu seperti yang pertama ada regulasi yang lemah, di mana kurangnya regulasi yang jelas dan efektif dalam pengelolaan air bersih. Yang kedua ada korupsi. Terdapat penyalahgunaan dalam sumber daya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga kurangnya kapasitas, di mana masyarakat dan pemerintah daerah kurang memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya air secara efektif. Yang keempat ada kesenjangan informasi. Masyarakat kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang pengelolaan air bersih. Yang terakhir ada akses terhadap keadilan yang terbatas, di mana masyarakat yang kurang berdaya kesulitan untuk mengakses keadilan jika haknya terkait air bersih itu dilanggar. Selanjutnya, solusi menuju akses air bersih yang berkeadilan. Strategi dan kebijakan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih yang memadai. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Penerapan teknologi dan metode pengelolaan air yang berkelanjutan. Yang ketiga, penekanan hukum. Penekanan hukum yang tegas terhadap pencemaran dan penyalahgunaan sumber daya air. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan air bersih. Yang kelima, penguatan kapasitas. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih. Selanjutnya, peran pemerintah, transparan dan akuntabilitas. Pemerintah wajib transparan dalam akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya air. Yang kedua, fasilitasi partisipasi. Pemerintah harus memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, penekanan regulasi pemerintah. Pemerintah harus menekankan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber air bersih. Terima kasih. Oke, sekian pembahasan dari kami kelompok 5, yaitu mengenai permasalahan demokrasi lokal di Kota Langsa, tepatnya permasalahan air di Kota Langsa. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih.